Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai mikromeritik. Dalam pembuatan tablet dan kapsul, kontrol ukuran partikel sangat penting untuk mencapai sifat alir yang diinginkan dan penyampuran granul atau serbuk, yang salah satunya dipelajari dalam materi kali ini. Mikromeritik sangat berpengaruh dan menjadi dasar mutlak yang harus diketahui sebelum melakukan preformulasi suatu sediaan farmasi. Tanpa pengetahuan ini, maka akan sangat sulit dalam preformulasi sediaan dan tentunya tidak akan menghasilkan produk yang baik, bermutu, berkualitas, serta tidak akan memberikan efek yang diinginkan. Simak video sampai akhir dan siapkan buku catatan kalian. Saudara mahasiswa, dalam kehidupan Anda sehari-hari pasti Anda pernah melihat pasir, tepung, bedak, garam halus, yang mana benda-benda tersebut memiliki partikel yang kecil dan juga ada partikel yang besar. Ya. Ukuran, bentuk, aliran, serbuk, porositas, dan partikel-partikel ini yang akan kita bahas dalam ilmu mikromeritik. Dengan demikian, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian mikromeritik, yang kedua menjelaskan pembagian ukuran partikel, yang ketiga menjelaskan peranan ukuran partikel dalam farmasi, yang keempat menentukan metode penentuan ukuran partikel, dan yang kelima menentukan perhitungan ukuran partikel, dan yang terakhir menentukan alat pengukur untuk ukuran partikel. Jadi ilmu mikromeritik menurut Delaval adalah ilmu atau teknologi yang mempelajari tentang ukuran suatu partikel. Kenapa? Karena ukuran partikel dalam bidang farmasi ini sangat penting karena berhubungan dengan kestabilan suatu sediaan. Ukuran partikel juga menentukan sistem dispersi farmaseutik. Contohnya dispersi koloid adalah dijadikan sebagai partikel yang sangat kecil yang dapat dilihat dengan mikroskop biasa. Kemudian partikel emulsi dan suspensi farmaseutik serta serbuk yang sangat halus berada dalam kisaran mikroskop optik. Dan partikel yang mempunyai ukuran serbuk lebih kasar seperti granul, tablet, dan garam berbentuk granular berada dalam kisaran ukuran ayakan. Di sini adalah tabel pembagian sistem dispersi berdasarkan ukuran partikel. Ya, contohnya partikel dengan ukuran 0,5 sampai 10 mikron yaitu suspensi emulsi halus, 10 sampai 50 mikron contohnya partikel emulsi kasar, partikel suspensi terflokulasi, dan seterusnya. Jadi semakin besar ukuran mikronnya, ukuran partikelnya juga semakin besar. Di sini ukuran ayakannya semakin kecil, artinya ukuran ayakan semakin kecil maka lubang-lubang ayakannya itu juga semakin besar sehingga ukuran partikelnya juga semakin besar. Contohnya di sini pada ukuran partikel 1000 sampai 3360. Contohnya adalah ukuran granul rata-rata. Manfaat mikromeritik dalam farmasi. Yang pertama, ukuran partikel itu berhubungan dengan luas permukaan dan tegangan antarmuka karena sifat ini sangat mempengaruhi sifat fisika. Misalnya dari aspek termodinamikanya, kimia misalnya dari aspek kelarutan, ionisasi, dan farmakologi dari suatu obat misalnya efek kerja dari suatu zat. Kemudian yang kedua, ukuran partikel itu mempengaruhi pelepasan dari bentuk-bentuk sediaan yang diberikan secara oral, topikal, parenteral, dan rektal. Ketika secara teknologi sekarang telah dikenal ukuran nanopartikel dan mikropartikel sehingga mudah mengalami pengantaran ke side effect-nya. Yang ketiga, ukuran partikel itu mempengaruhi kekompakan tablet, kestabilan emulsi dan suspensi, kemudian digojok. Yang keempat, ukuran partikel itu memegang peranan dalam laju pengendapan pada sediaan suspensi sehingga dengan melihat ukuran partikel maka suspensi dibagi menjadi dua tipe yaitu suspensi flokulasi dan deflokulasi. Dan yang kelima, pada tablet dan kapsul, ukuran partikel menentukan sifat alir serta pencampuran yang benar dari granul. Di sini ada 3 metode penentuan ukuran partikel dari banyak metode ya. Yang pertama, metode pengayakan, yang kedua metode mikroskop optik, dan yang ketiga adalah metode sedimentasi. Metode pengayakan ini merupakan metode yang sangat sederhana ya. Sampel diayak dengan disusun ayakan menurut ukuran mesh yang disusun ke atas. Ayakan dengan nomor mesh kecil memiliki lubang ayakan besar, jadi berbaring terbalik. Berarti ukuran partikel yang melewatinya juga berukuran besar. Jadi ayakan disusun dari nomor mesh yang paling kecil sampai yang paling besar, jangan dibalik ya. Pengertian ukuran mesh adalah ukuran dari jumlah lubang dari suatu jaring atau kasa pada luasan 1 inci persegi.
jaring atau kasa yang bisa dilalui oleh material padat. Contoh, mesh 20 itu memiliki arti terdapat 20 lubang pada bidang jaring kasa seluas 1 inch persegi. Demikian seterusnya. Bahan yang akan diayak diletakkan pada ayakan teratas dengan nomor mesh kecil. Partikel yang ukurnya paling kecil, lebih kecil dari lebar jala, akan berjatuhan melewatinya. Partikel yang tinggal pada ayakan oversize akan membentuk bahan yang kasar. Pada pengayakan secara mekanik, pengayak getaran, guncangan, atau kocokan dilakukan dengan bantuan mesin seperti pada gambar ini, disusun dari atas ke bawah, dari yang meshnya kecil sampai yang meshnya besar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam metode pengayakan. Yang pertama adalah waktu atau lama pengayakan. Jadi waktu atau lama pengayakan atau waktu optimum, jika pengayakan terlalu lama akan menyebabkan hancurnya serbuk, sehingga serbuk yang seharusnya tidak terayak akan menjadi terayak. Kemudian jika waktunya terlalu lama, maka tidak terayak sempurna. Masa sampel, jika sampelnya terlalu banyak, maka sampel sulit terayak. Jika sampelnya sedikit atau terlalu sedikit, maka akan lebih mudah untuk turun dan terayak. Jadi harus disesuaikan. Kemudian intensitas getaran. Semakin tinggi intensitas getaran ini, maka akan semakin banyak terjadi tumbukan antar partikel yang menyebabkan terkikisnya partikel. Dengan demikian partikel tidak terayak dengan ukuran tertentu. Jadi itulah faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengayakan. Jadi dalam metode pengayakan itu ada beberapa keuntungan dan kerugian ya. Keuntungan yang pertama adalah sederhana, mudah dan cepat, lebih mudah diamati, kemudian tidak butuh keahlian yang terlalu tinggi ya, dan dapat diketahui ukuran partikel dari kecil sampai besar. Namun juga banyak kerugiannya. Yang pertama, kita tidak tahu bentuk partikelnya, karena tidak seperti metode mikroskop kita bisa lihat langsung bentuk ukuran partikelnya. Kemudian ukuran partikel itu tidak pasti karena ditentukan secara berkelompok berdasarkan keseragaman dari ayakannya. Tidak dapat menentukan diameter partikel karena ukuran partikel diperoleh berdasarkan nomor mesh ayakan. Dan kemudian adanya agregasi karena adanya getaran sehingga mempengaruhi validasi dari data. Baik, di sini adalah tabel perbandingan ukuran mesh inci, milimeter, dan mikrometer ya. Seperti yang telah dibahas di slide sebelumnya, bahwa mesh itu adalah jumlah lubang ya dalam 1 inci persegi. Artinya dalam 20 mesh berarti dalam 1 inci persegi ada 20 lubang ayakan. Oke, ini ada bentuk-bentuk ayakannya ya dengan berbagai macam ukuran mesh. Misalnya di sini mesh 20 ya. Mesh 20 itu berarti ukuran lubangnya adalah sebesar 0,03 inci. Atau dalam milimeter adalah 0,841 mm, atau dalam mikrometer sebesar 841 mikrometer. Ingat konversi ya. 1 mm itu sama dengan 1/1000 dari mikrometer, artinya dibagi 1000. Makin besar angka ukuran mesh, makin halus material yang bisa terloloskan. Oke, metode mikroskop optik. Metode mikroskop optik merupakan metode sederhana yang hanya menggunakan satu alat, yaitu mikroskop optik ya. Mikroskop biasa ini dapat digunakan untuk pengukuran ukuran partikel yang berkisar 0,2 mikron sampai 100 mikron. Di bawah mikroskop ditempatkan sampel yang partikel-partikelnya terlihat dalam mikrometer, dan ukuran partikel tersebut itu dapat diukur. Partikel itu diukur sepanjang garis tetap yang dipilih secara sembarang. Garis ini biasanya dibuat secara horizontal melewati pusat dari partikel. Kerugian metode mikroskop ini adalah bahwa garis tengah yang diperoleh hanya 2 dimensi, jadi bukan 3 dimensi, yaitu dimensi panjang dan dimensi lebar. Tidak ada perkiraan yang diperoleh untuk mengetahui ketebalan partikelnya, jadi kita tidak tahu seberapa tebal dari partikelnya. Selain itu, jumlah partikel yang harus dihitung sekitar 300 sampai 500 partikel agar mendapatkan suatu perkiraan yang baik untuk distribusinya. Sehingga metode ini membutuhkan waktu dan ketelitian. Yang ketiga adalah metode sedimentasi. Jadi pada metode sedimentasi ini adalah mengukur diameter partikel itu berdasarkan prinsip ketergantungan laju sedimentasi partikel pada ukurannya. Jadi laju sedimentasi itu bergantung pada ukuran partikelnya. Ukuran partikel ini dinyatakan dalam hukum Stokes ya sebagai berikut. dSt sama dengan akar 18 eta 0 H
H per rho S min rho 0 GT, di mana H itu adalah jarak jatuh dalam waktu T ya. Kemudian dst adalah garis tengah rata-rata dari partikel berdasarkan kecepatan sedimentasinya. Rho S adalah kerapatan partikel, rho 0 adalah kerapatan medium dispersi. Kemudian G percepatan gravitasi dan eta 0 adalah viskositas dari medium. Dalam hukum Stokes, laju sedimentasi dari suatu partikel itu tidak boleh terjadi yang namanya turbulensi ya, seperti pada gambar ini. Karena ini akan mempengaruhi sedimentasi dari partikel. Jadi aliran turbulensi atau laminar itu dinyatakan dalam angka Reynolds, yaitu Re sama dengan V D rho 0 per eta. Hukum Stokes itu tidak dapat digunakan jika angka Reynolds-nya lebih besar daripada 0,2. Karena pada harga ini akan terjadi turbulensi, sehingga ukuran partikel kita dapat rumuskan ulang menjadi sebagai berikut, yaitu D pangkat 3 sama dengan 18 bilangan Reynolds eta kuadrat per dalam kurung rho S min rho 0 dikali rho 0 dikali G. Oke, pada contoh soal berikutnya, suatu ban serbuk dengan kerapatan 2,7 disuspensikan dalam air suhu 20 derajat. Berapakah ukuran partikel terbesar yang akan mengendap tanpa menyebabkan turbulensi jika diketahui viskositas air pada suhu 20 derajat sebesar 0,01 poise dan kerapatannya adalah 1. Dengan memasukkan ke persamaan ini, D pangkat 3 sama dengan 18, di mana bilangan Reynolds-nya 0,2 dan viskositasnya 0,01 kuadrat per rho S min rho 0 2,7 dikurangi 1 rho 0 dikali G, di mana percepatan gravitasinya adalah 981 cm per detik kuadrat, sehingga kita peroleh D sama dengan 6 kali 10 pangkat min 3 cm atau 60 mikrometer, sehingga ukuran partikel terbesar yang mengendap tanpa turbulensi sebesar 60 mikrometer. Baik, di sini adalah gambar alat Andreasen yang bekerja berdasarkan prinsip sedimentasi dalam penentuan ukuran partikel. Suspensi 1% atau 2% dimasukkan ke dalam bejana silinder tersebut sampai mencapai tanda 550 mili ya. Bejana ditutup, dikocok supaya partikelnya terdistribusi merata. Kemudian sampel diambil pada interval waktu tertentu ya, sebanyak 10 mili, kemudian dikeluarkan dari penutupnya, diuapkan, ditimbang, dianalisis dengan metode yang sesuai. Kemudian diukur garis tengah partikelnya tiap interval waktu menggunakan hukum Stokes, di mana H dalam persamaan tersebut adalah tinggi dari cairan di atas ujung pipet yang rendah pada waktu tiap sampel dikeluarkan. Sisa atau sampel yang dikeringkan yang terdapat pada suatu waktu tertentu adalah fraksi, yaitu berat yang mempunyai ukuran partikel kurang dari ukuran yang diperoleh perhitungan hukum Stokes untuk periode waktu pengendapan. Berikutnya adalah pengukuran volume partikel ya, atau Coulter counter. Jadi prinsipnya suatu partikel itu disuspensikan dalam suatu cairan elektrolit, kemudian dilewatkan melalui suatu lubang kecil yang pada kedua sisinya itu ada elektrodenya. Saat partikel melewati lubang akan terjadi pemindahan sejumlah elektrolit sesuai dengan volumenya. Maka akan terjadi perubahan tahanan listrik. Dari perubahan tahanan listrik nanti akan dapat terukur berapa volume partikelnya. Laju perhitungan dari alat ini adalah 4000 partikel per detik ya. Kegunaannya adalah untuk menyelidiki disolusi, kemudian menyelidiki efek zat antibakteri terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Nah, ini gambar sini adalah diagram alat pengukur volume partikel. Oke, jadi ini adalah larutan elektrolit masuk, kemudian melewati elektrode ya. Di elektrode ini nanti akan diukur tahanan listriknya. Jika terjadi perubahan tahanan listrik, maka tinggi sinyal atau pulsa ini merupakan proporsional dengan volume dari partikel. Kemudian akan dihitung berapa volume partikelnya. Demikianlah awal pembahasan dari mikromeritik. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa mikromeritik merupakan ilmu dan teknologi tentang ukuran partikel. Ilmu mikromeritik sangat memegang peranan penting dalam farmasi karena berhubungan dengan proses formulasi, pembuatan, dan kestabilan sediaan farmasi. Jadi ada 4 metode sederhana dalam menentukan ukuran partikel, yaitu metode pengayakan, metode mikroskopi optik, metode sedimentasi, metode Coulter counter. Baik, di video berikutnya nanti kita akan mempelajari mengenai sifat turunan dari serbuk. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.